Tes, tes. Masuk nggak suaranya? Suara masuk? Tes, tes. Masuk. Halo? Halo? Tes, tes. Apa kabar? Masuk. Oke, selamat sore, Pak Ibrahim dan teman-teman semuanya. Terima kasih telah masuk di sesi resolusi UAS di mata kuliah pelajaran NLP atau enggak Natural Language Processing. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita sambutkan kata sambutan kepada Pak Ibrahim yang telah bersedia untuk menjadi dosen untuk mengajar tentang resolusi kali ini. Jadi selamat sore Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari HIMDI ya sudah bantu menyiapkan kelas responsinya. Semoga di pertemuan singkat ini ya nanti mungkin 1 jam aja ya, cepat aja gitu untuk topik-topik yang ada di UAS ya. Nanti semoga bermanfaat buat persiapan UASnya. Oke, ini boleh langsung dimulai? Oke, oke kalau gitu terima kasih teman-teman ya. Ketemu lagi ini di sesi terakhir sebelum UAS. Jadi kita akan explore dikit ya, bahas singkat aja gitu. 4 topik yang akan keluar di UAS ya. Jadi yang pertama itu kita mau mengeksplor ini ya neural network. Jadi di neural network ini em, yang akan kita bahas adalah gimana caranya em, menjelaskan ya alur perhitungan dari sebuah network. Kurang lebih bentuk arsitektur dari networknya itu ya seperti di contoh kurang lebih seperti ini di di gambar ini ya dan juga di slide terakhir. Nah, dan ini kurang lebih ya. Nah, terus kira-kira bagaimana nih cara baca dari network ini ya? Jadi dari arsitektur ini ya bisa kita lihat nih bahwa ini adalah sebuah neural network ya. Inputnya di bawah, kemudian outputnya di atas nih. Walaupun kadang ada kemungkinan juga tuh bentuk arsitektur yang digambarkan di mana inputnya itu di paling kiri ya. Inputnya paling kiri, kemudian hidden layernya di tengah, sedangkan outputnya di paling kanan. Bisa juga seperti ini. Tapi penekanan dari materi ini adalah gimana nih cara membaca ya alur dari paling kiri ke kanan ya atau dari bawah ke atas ya atau dari input sampai dengan output. Nah, kalau di arsitektur ini yang menjadi input itu adalah 3 kata ini ya, kata the, ground dan there. Ini adalah 3 kata. Kemudian outputnya itu adalah kata berikutnya nih, live ya. Jadi arsitektur ini adalah dia sebuah neural network yang memprediksi kata berikutnya tuh. Jadi di iterasi yang pertama ya atau I sama dengan 1 yang menjadi input itu adalah 3 kata ini, the, ground, dan there. Kemudian outputnya adalah live. Tapi kalau di iterasi yang kedua ya, berarti kita geser satu lagi nih. Kita geser window-nya. Inputnya bergeser ya menjadi ground, there, dan live. Kemudian outputnya itu adalah kata berikutnya nih setelah kata live. Itu di iterasi yang kedua. Nanti di iterasi yang ketiga akan sama lagi ya, geser lagi. Yang menjadi inputnya itu adalah 3 kata berikutnya ya, there, live, dan 1 kata setelah live. Dan yang menjadi outputnya adalah 2 kata setelah live ya. Sini. Kayaknya enak pakai ini ya, mic ya. Tes. Oke. Em, mungkin sampai sini ada pertanyaan mungkin dari Zoom atau yang di kelas. Kayaknya cuma 1 orang ya yang di kelas ya, yang dari kelas NLP ya. Iya kayaknya. Oke. Oke ya, jadi kurang lebih itu penjelasan singkatnya ya, sangat umum tentang neural network. Nah, kemudian apa nih yang terjadi di masing-masing layer nih? Jadi di sini ada kemudian satu layer ya, layer input, kemudian satu rangkaian um, hidden layer ya, kita kasih nomor 2 deh, indeks kedua, dan yang terakhir ada layer output nih. Jadi ada 3 layer ya, 3 jenis layer di arsitektur ini. Di input layer dia menerima 3 kata, the, ground, dan there.
di mana kata-kata ini harus kita rubah dulu nih. Kan dia karakter ya, dia adalah string. Jadi kita rubah dulu menggunakan representasi angka ya. Bisa menggunakan uh, word embedding. Nah, kemudian setelah berubah menjadi angka, maka perkataan ini dia akan memiliki satu vektor nih. Misalnya ada dia punya vektor berukuran satu ya, karena satu kata, satu kali sepanjang vektor yang ada tuh. Kemudian ground sama juga ya, dia menjadi dari kata berubah menjadi satu vektor yang berarti representasi angkanya. Kemudian other juga berubah menjadi vektor angka. Kalau lupa apa itu word embedding, jadi word embedding itu adalah representasi angka tuh. Kayak gini ya contohnya. Jadi katakanlah word embedding itu adalah berisi vektor ya, vektor dari kata-kata yang misalnya kata cat, kemudian kata dog, ya. Kemudian random kata yang lain misalnya car, di mana masing-masing kata ini dia punya satu vektor tuh. Misalnya cat ya, misalnya ada dia punya vektor yang nilainya itu lumayan panjang deh, misalnya 1 sampai 512. Ya. Artinya kata cat ini direpresentasikan oleh suatu vektor ya yang berisi angka sepanjang 512 nih. Kalau dot sama juga ya, dia direpresentasikan dengan panjang vektor yang sama. Kemudian car juga sama. Tapi di dalam word embedding, dia tahu tuh kata mana yang mirip ya. Kata mana yang mirip, kata mana yang tidak mirip. Misalnya em, kata cat dog ini kan mirip nih. Artinya dia sering digunakan di dalam konteks kalimat yang sama. Bisa muncul ya, walaupun beda-beda ya kalimatnya, tapi sering muncul di kalimat yang sama tuh, konteksnya sama ya. Maka sangat possible bahwa vektor cat dan dog ini memiliki angka yang mirip tuh. Misalnya 0, sekian gitu ya. Angka-angkanya sangat mirip nih. Nah, angka yang mirip ini dia menandakan bahwa em, eh, posisi di dalam vektornya itu sama ya. Di dalam vektor embeddingnya itu cat dan dog ini mirip ya. Itu bisa direpresentasikan oleh dua vektor yang mirip ya. Kalau misalnya yang nggak mirip, yaitu car ya. Karena kan mungkin cat, dog, dan car itu digunakan di dalam konteks kalimat yang berbeda tuh. Maka tentunya vektornya juga akan berbeda nilainya. Misalnya ini 1,9 ya. Jadi sangat beda nih dengan cat dan dog dan angka-angka lainnya. Nah ini kita memanfaatkan vektor embedding ini untuk merepresentasikan kata menjadi suatu angka tuh. Sehingga kata-kata tersebut bisa kita masukkan ke dalam network. Nah, jadi kata tersebut bisa nih kita masukkan ke dalam hidden layer. Nah, kemudian yang terjadi di dalam hidden layer ya, itu adalah perkalian ya, operasi matematika, perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Kurang lebih kita menggunakan contoh sini ya. Nah, ini ya. Misalnya kita di sini punya sebuah network ya. Di sini ada input, X itu adalah inputnya ya. Berarti ada tiga ya, karena ada tiga input. Input yang pertama nilainya adalah 0,5, input kedua 0,6, input ketiga 0,1 nih. Kemudian em, ini sama ya kayak tiga kata tadi ya. Bedanya kalau di contoh ini representasi angkanya hanya satu ya, satu buah angka, sifatnya desimal. Tapi kalau di contoh yang barusan tadi, yang eh, menggunakan word embedding, itu representasi angkanya berupa vektor ya. Jadi kumpulan angkanya sangat banyak tuh. Tapi konsepnya sama nih. Konsepnya adalah kita menggunakan neural network ya untuk melakukan suatu eh, klasifikasi. Oke, kita menggunakan contoh yang lebih sederhana dengan input ini. Jadi input ini ya, ada tiga, berikut angkanya ya 0,5, 0,6, dan 0,1. Nah, kemudian katakanlah di hidden layer ya, di jenis layer yang kedua, ini kita punya dua neuron nih.
kita punya dua neuron di layarnya. Ini fleksibel ya, tidak harus satu layar seperti ini, satu layar berisi dua neuron. Kadang bisa satu layar berisi tiga neuron, ya, 4, 5, atau mungkin 100, fleksibel, sangat fleksibel. Atau bahkan tidak hanya satu layar nih, bisa juga dua layar nih, 2, 3, 4, atau 10 layar, itu tidak masalah ya, sangat fleksibel. Tapi di sini kita menggunakan contoh satu layar ya, berisi dua neuron nih. Nah, di dalam proses pergerakannya ya, perhitungannya dari kiri ke kanan, dari input ke output, itu adalah yang pertama ya, kita ambil contoh input yang pertama ini, ya, dan satu neuron di layar yang pertama. Jadi yang terjadi di sini adalah kita kalikan nih input ya, nilai input dengan nilai weights-nya. Weights itu adalah age-nya ya, yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron lain. Ya. Weights-nya ini diambil dari sini nih, nilai 0,2 nih. Untuk weight yang pertama, kemudian weights yang lain lagi nanti diambil dari nilai yang kedua, ya, dan seterusnya. Jadi bisa kita rumuskan ya, yang terjadi itu adalah input X ya, kemudian dikalikan dengan weights, ya. Berarti vektor X dikalikan dengan vektor W, ya. Kemudian ditambahkan dengan bias ya. Bias ini opsional. Kemudian kita akan mendapatkan nilai yang perkalian antara weights dan input ya di neuron berikutnya nih. Katakanlah di sini nih. Nah, perkaliannya itu sangat mungkin ya, angkanya bisa sangat besar atau bisa sangat kecil tuh. Mungkin bisa minus 100 atau plus 100 gitu. Nah, solusinya apa nih biar seragam nih? Semua neuron punya angka yang seragam tuh. Seragam dalam artian rentangnya sama ya. Nah, supaya punya rentangnya sama, kita menggunakan rumus sigmoid ya, atau istilahnya adalah activation function. Yaitu kita memasukkan perkalian antara weights dan input ke dalam rumus sigmoid function. Rumusnya adalah 1/1 plus E minus perkalian yang barusan kita hitung nih, yaitu antara weights dan inputnya. Nah, ini selalu menghasilkan nilai dengan rentang antara 0, benar ya, 0 ya, betul, 0 sampai 1. Jadi, berapapun perkalian antara weights dan input, pasti outputnya adalah rentang angka antara 0 sampai 1. Oke, setelah kita masukkan ke dalam rumus sigmoid, kita dapat nih, kita dapat final value untuk neuron di layarnya tuh. Nah, maka neuron yang ada di sini ketemu nih nilainya nih. Katakanlah nilainya 0,7. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kita lakukan proses yang sama untuk masing-masing neuronnya tuh yang ada di hidden layer. Ini kita lakukan proses yang sama nih, yaitu antara perkalian antara input dan weight, kemudian di sigmoid, kemudian baru tuh kita bisa mendapatkan nilai untuk neuron tersebut. Nah, itu yang terjadi di hidden layer. Kemudian berikutnya, kalau di layer ketiga itu ada output layer ya, maka kita lakukan proses yang sama tuh, yaitu kita mengalihkan antara uh, nilai dari neuronnya, tadi ada 0,7 ya misalnya, kemudian neuron yang kedua 0,5 ya, ini angka random aja sebagai contoh, yang terakhir 0,1 nih. Sama nih, ini nilai ini ya, nilai ini 0,7, 0,5, 0,1 kita kalikan dengan nilai weights-nya. Berarti 0,7 kali W1 katakanlah, 0,5 kali W2, 0,1 kali W3 nih. Sama persis seperti di proses sebelumnya. Nah, hasil perkalian ini kita tambahkan nih. 0,7 kali W1 plus 0,5 kali W2 plus 0,1 kali W3 tuh. Itu kita jumlahkan ya, sama seperti yang ada di rumus ini ya. W kali X ya, tapi harusnya ada simbol sigma ya. W1 kali X1 plus W2 kali X2 dan seterusnya. Nah, setelah itu sama juga kita masukkan dia ya, nilai perkalian itu ke dalam rumus sigmoid. Nah, nilai yang ada di sini tadi perkaliannya kita masukkan ke dalam rumus sigmoid. 1 plus 1 E minus perkalian yang barusan kita hitung.
Sehingga hasil outputnya itu adalah rentang angka antara 0 sampai 1. Ini menjadi outputnya nih. Nah, interpretasinya apa tuh? Bisa kita interpretasikan ya, misalnya 0 itu artinya adalah em, dia masuk ke kelas tertentu tuh, apakah kelas negatif atau positif gitu. Mungkin 0 anggap aja ya kita sepakat dia masuk ke kelas yang negatif ya, misalnya sentimen negatif. Kalau 1 positif. Atau bisa juga nih kita punya multiple neuron di dalam output layer nih. Misalnya ada 3 nih. Sama halnya ketika kita mengeksplor contoh network yang besar tadi ya. Nah, ini kan banyak nih. Neuron di outputnya ada banyak nih. Sebanyak vocabulary yang ada tuh. Mulai dari 1 sampai dengan V ya. Ini jumlah vocabulary-nya nih. Nah, sama, konsepnya sama. Masing-masing neuron memberikan nilai yang sama tuh. Yaitu angka 0 sampai 1. Tetapi neuron yang memberikan nilai paling besar ya, di antara neuron-neuron lainnya, itulah yang menjadi hasil prediksi kita tuh. Misalnya kata dengan indeks 42 ya, itu adalah kata lift nih. Kalau misalnya di neuron ini dia menghasilkan nilai paling besar ya, misalnya 0,5 gitu, 5 sekian ya, lebih besar daripada neuron lainnya, maka hasil prediksinya benar ya. Hasil prediksinya benar ya, yaitu bahwa neuron ini telah berhasil memprediksi kata berikutnya nih, yaitu kata lift. Itu untuk konsep feed forward neural network ya. Forward artinya dari start sampai finish ya, dari input sampai output. Nah, nanti ada juga tuh ada juga konsep kebalikannya yaitu back propagation. Tapi untuk ujian kita cukup sampai di feed forward aja nih. Nggak pakai back propagation. Oke, ya, ya. Itu boleh di bagian hitung-hitungan kan juga. Balik ke bagian hitungannya ya. Oke. Nah, ini ya. Itu berarti kan apa itu ya? Hasil outputnya. Ini ini bebas tuh. Kita mau bikin outputnya ada berapa tuh? Ini nggak dijelaskan ya di sini ya. Tapi kalau kasus di mana hanya ada 2 kelas ya, misalnya sentimen positif, sentimen negatif, berarti mungkin cukup menggunakan satu neuron output aja tuh. Yang mana kalau neuron outputnya itu menghasilkan nilai mendekati 0 ya, berarti dia misalnya sentimen negatif. Kalau mendekati 1 berarti sentimennya positif. Tapi fleksibel, jumlah neuron outputnya itu fleksibel tergantung persoalan apa tuh yang mau kita pecahkan. Bukan tadi waktu bikin bapak bikin lingkaran tadi kan dia lingkaran ada tiga pak. Hmm, Yang 0,7, 0,1, oke. itu jawab itu berarti ada tiga atau satu. Jawaban di hidden layer-nya ya, ada 3 berarti. Karena ada 3 neuron ya di hidden layer, berarti ada 3 angka tuh yang harus kita olah. Berarti dari X kali W gitu. Kayak 0,5 kali dengan 0,2 tambah 0,5 kali dengan 0,3 seterusnya. Betul. Berarti untuk satu neuron di sini ya, saya ulangi deh. Misalnya ini adalah neuron hidden layer ya, saya kasih simbol H. Kemudian ada 3 input. Ini input layer simbolnya I. Maka kita masukkan nih angka-angka inputnya ya, dari vektor ini menjadi 0,5, terus 0,6, dan 0,1. Kemudian kita juga punya weights ya, network yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron lain ya, diambil dari angka W, vektor W di sini. Misalnya yang pertama itu dia nilainya 0,2 nih. Kemudian yang kedua, weights yang kedua 0,3, yang ketiga 0,9. Maka untuk menghitung nilai neuron yang ada di sini, ya, itu rumusnya adalah B1 kali X1 ya, berarti 0,5 kali 0,2, 0,2, terus ditambah dengan neuron yang kedua ya, input yang kedua 0,6 kali 0,3 plus 0,1, input yang ketiga ini ya, dikalikan dengan 0,9.
kemudian dijumlahkan nih. Atau secara matematis ya simbolnya itu adalah sigma W kali X. Cukup seperti ini. Nah, kemudian ada kemungkinan ya bahwa angka ini sangat besar atau sangat kecil, maka kita buat menjadi rentang yang sama, yaitu 0 sampai 1 ya. Caranya adalah dengan memasukkan ke rumus sigmoid nih. Kita masukkan ke dalam nilai pangkat ya yang ada di E di sini. Ini rumus sigmoidnya nih. 1/1 plus E minus sigma W kali X ya. Seperti itu. Maka kita dapatkan tuh nilai dari neuron yang ada di hidden layer. Nah, tentunya proses yang sama kita lakukan ya untuk neuron-neuron yang lain nih. X kali weights yang baru ya, untuk mendapatkan hasil neuron yang baru juga tuh di hidden layer. Seperti itu. Tapi nanti nilai W-nya bakal beda ya, untuk bagian neuron tersebut. Betul, nilai W-nya bakal beda. Ada kemungkinan juga ya berarti harusnya ada nilai W yang lain lagi nih ya untuk neuron yang kedua nih, di sini. Tapi di slide ini hanya ada satu vektor W ya. Jadi kemungkinan hanya ada satu di dalam hidden layer-nya ya. Seperti ini nih. Hanya ada satu neuron seperti ini. Oke ya, jadi sebenarnya di neural network ini banyak sekali proses perhitungan matematika ya, perkalian, pertambahan, kemudian menggunakan fungsi sigmoid ya. Tetapi walaupun banyak ya, tetapi proses yang sama, proses perhitungannya sama, itu kita ulangi terus-menerus tuh sebanyak neuron yang ada di dalam network tersebut nih. Jadi ya ada beberapa jenis perhitungan, tapi perhitungan itu digunakan berkali-kali ya untuk network yang berbeda. Sorry, untuk neuron yang berbeda. Gitu. Kalau secara manusia mungkin agak agak ribet ya melakukan perhitungannya, tapi kalau dari program komputer kan lebih gampang tuh. Kita hanya mengalihkan vektor nih, vektor X kali vektor W, kemudian masukkan ke rumus sigmoid, kemudian kita ulang-ulang terus-menerus ya untuk neuron yang lain. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. Kalau mau cari nilai output itu nggak apa harus pakai sigmoid, harus pakai sigmoid ya? Kalau mau cari nilai apa, sorry? Mau buat mau apa selesaikan perhitungan ini? Kalau nggak pakai sigmoid itu bisa nggak Pak? Em, Secara perhitungan pasti bisa ya. Cuman kalau tidak pakai sigmoid, maka nanti kita akan menghitung nilai-nilai yang sangat besar tuh, sangat besar atau sangat kecil ya. Efeknya apa? Efeknya adalah nanti dari sisi komputasi programnya akan makan waktu lebih banyak tuh, karena dia mengolah angka-angka yang besar. Jadi biar efisien, solusinya adalah kita menggunakan sigmoid. Walaupun bisa sebenarnya, perkalian tetap bisa tanpa sigmoid. Oke, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan, kan nanti bawa kalkulator. Ya, boleh bawa kalkulator saintifik ya. Ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke deh, kita pindah ya ke materi probabilistik context free grammar.
Oke, langsung aja ya singkat nih, langsung ke poin-poin utamanya. Jadi topik berikutnya ini adalah tentang parsing nih. Jadi parsing itu adalah proses menganalisis struktur dari kalimat nih. Jadi given a sentence ya, diberikan suatu kalimat, kira-kira bisa nggak nih kita analisis strukturnya tuh? Bentuk analisis itu seperti apa? Analisisnya itu bentuknya seperti sebuah pohon ya, atau istilahnya adalah parse tree. Jadi misalnya kita dikasih suatu kalimat, I prefer a morning flight. Kira-kira struktur kalimatnya seperti apa tuh? Oh ternyata seperti ini ya. Untuk strukturnya seperti ini, yaitu dimulai dari S, root node S ini sebagai startnya. Kemudian S bisa terbagi menjadi NP dan VP, noun dan verb ya, noun phrase dan verb phrase. Kemudian VP bisa terbagi menjadi verb dan noun phrase lagi. Kemudian NP terbagi menjadi determinan dan nominal. Determinan itu contohnya adalah ya seperti ini, ada this, that, kemudian those, this, dan lain sebagainya ya. Itu namanya adalah determinan. Kemudian nominal terbagi menjadi nominal dan noun ya, nominal dan noun. Kemudian nominal menjadi noun ya. Nah, mungkin em, kita bertanya-tanya nih, ini pembuat strukturnya ini menggunakan panduan apa sebenarnya? Jadi struktur-struktur ini ya bahwa S itu bisa terbagi menjadi NPVP, ada juga VP tersusun dari verb dan NP dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai grammar ya. Ini istilahnya grammar nih. Sedangkan untuk part of speech ya, istilahnya adalah part of speech ya, di mana posisinya itu adalah tepat di atas kata inputnya ya, yaitu pro ya, sini pronoun, kemudian prefer, ada atasnya ada verb ya. Jadi ada pronoun, ada verb ya, kemudian ada juga determinan ya, yang posisinya itu ada di atas kata inputnya ya, seperti ini, noun, noun. Ini disebut sebagai lexicon. Kalau yang atas tadi adalah grammar ya. Jadi baik grammar maupun leksikon itu semacam database ya. Kalau grammar itu database berisi aturan-aturan ya, subjek, misalnya sorry bukan subjek ya, S bisa tersusun atas NBVP, VP tersusun atas VNP, misalnya ada lagi nominal tersusun atas nominal dan noun dan lain sebagainya. Itu disimpan dalam database grammar. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu bagian leksikon. Leksikon ini adalah part of speech ya, di sini part of speech ya, seperti pronoun, verb, determinan, dan lain sebagainya. Bukan struktur sepertinya seperti di grammar, tapi berisi kata-kata tuh. Misalnya pronoun itu adalah contohnya kata-kata I, kemudian ada she, he, dan lain sebagainya, they, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau verb ini berisi kata-kata seperti prefer ya, seperti di contoh slide ini, atau yang lain tuh misalnya run, play, dan lain sebagainya. Seluruh kata verb yang ada di korpus ya. Sama juga determinan ya, berisi kata-kata seperti this, that, dan lain sebagainya. Jadi bedanya itu tuh, grammar tersusun atas aturan-aturan ya. Kalau leksikon tersusun atas kata-kata, kata-kata dari bahasa natural ya, natural language ya. Tuh. Contohnya seperti ini nih. Untuk grammar itu ada di sini nih contohnya. Nah ini ya, ini grammar nih. Ini adalah database grammar nih. S bisa tersusun atas NPVP, NP bisa tersusun atas pronoun, proper noun, atau determinan nominal ya. Ada tiga opsi. Kenapa ada tiga opsi? Karena kan bahasa manusia sangat fleksibel ya, sangat variatif gitu. Jadi NP itu bisa aja tersusun atas pronoun atau tersusun atas proper noun atau determinan nominal dan aturan-aturan yang lainnya tuh sangat banyak sebenarnya.
Tapi karena ini di slide nggak cukup ya space-nya, jadi kita lihat cuma 3 contoh aja nih. Sama juga yang lain ya, ada aturan grammar nominal tersusun atas nominal noun atau hanya noun aja, ini juga bisa nih. Kemudian verb juga sangat bervariasi ya di sini ada ada 4 aturan. Itu untuk grammar. Kalau untuk lexicon seperti ini, dia terdiri dari part of speech ya. Teman-teman kalau masih ingat Pentry Bank datasetnya, set itu macam-macam ya. Ada noun, verb, adjective, pronoun dan lain sebagainya. Dan masing-masing POS itu atau part of speech itu bisa tersusun atas kata-kata yang tergolong dalam part of speech tersebut tuh. Misalnya noun ya, berarti kata-katanya adalah kata benda ya, flights, trees, street, morning, dan lain sebagainya. Dan seluruh kata noun yang diambil dari corpus. Corpus itu ini ya semacam dataset buat teks yang sangat panjang ya. Kemudian pronoun ya ada me, I, you, it dan lain sebagainya. Kemudian determiner ya tadi ada the, a, an, this, this, that dan seterusnya. Ini kalau di soal biasanya udah dikasih tahu ya grammarnya seperti apa, leksikannya seperti apa. Oke, nah cara membuat tree-nya biasanya itu ditanyakan adalah gimana cara membuat sebuah tree ya, given a sentence ya. Katakanlah kita dikasih sebuah kalimat, I prefer a morning flight ya. Kemudian kadang ya di soal diminta tuh kita diminta untuk membuat sebuah tree-nya. Caranya sederhana, bisa top down atau bottom up ya. Top down itu berarti kita membuat percabangan dari paling atas nih, S. Kemudian kita mikir nih, kira-kira S bisa kita buat percabangan apa ya? Nah, itu kita cek di dalam database grammarnya nih. Oh, S bisa bercabang menjadi NP-VP. Oke, kalau gitu kita buat percabangan NP-VP. Kemudian VP bisa kira-kira bisa menjadi percabangan apa ya? Kita lihat di grammarnya nih. VP bisa verb, verb NP, atau lainnya nih, ada 4 opsi ya. Maka idealnya kita buat 4 tree dengan masing-masing opsi VP-nya tuh. Jadi ada 4 tree nih, 4 possibility tree. Nah, itu kita lakukan terus-menerus ya, sampai mendapatkan POS ya. Kita cek nih, NP itu bisa berisi apa nih? NP bisa berisi pronoun ya. Kemudian seterusnya juga ya, verb, VP bisa berisi apa nih? Verb, dan lain sebagainya. Itu selalu kita bolak-balik ya, kita cek ke database grammar dan lexiconnya. Nah, tentunya pasti ada banyak possible tree-nya, ada banyak kemungkinan tree-nya ya, karena kan aturannya beda-beda tuh, banyak variasinya ya. Tapi tree yang benar ya, satu tree yang benar itu adalah tree yang leaf node-nya atau node paling bawah itu sama persis seperti kalimat yang diinputkan tuh. Ya. Kalau inputnya itu adalah I prefer morning flight ya, maka tree yang benar itu pasti selalu berakhir ya dengan leaf node masing-masing kata dari input kalimatnya. Berarti tri-tri yang lain ya itu langsung kita eliminasi tuh yang nggak sesuai dengan kata-kata dari input kalimatnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, Untuk soal ini minta bikin apa ya? Bikin sampel praktik atau soal di UASnya. sampel Saya nggak bisa kasih tahu ya. apa? Saya nggak bisa kasih tahu soalnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Eh, Topik-topiknya yang keluar ya, mungkin ya, berkaitan dengan grammar, lexicon, sama parse-nya gitu. Tuh. Oke ya, ada pertanyaan mungkin? Atau bisa juga sebenarnya kita membuat tree-nya ya dari menggunakan teknik bottom up ya, karena mungkin lebih mudah tuh. Bottom up itu berarti kita mulai dari bawah ya. Kalau top down kan tadi dari atas ke bawah. Kalau bottom up dari bawah ke atasnya. Berarti kita coba, mana ya enaknya ya? Kira-kira ada nggak nih?
Hmm, pakai file gambar ya, yang kebetulan udah pernah saya buat nih. Nah ini ya, katakanlah kita, oh sama nih contohnya nih, yaitu kalimatnya I prefer a morning flight. Kita mau coba bikin parse tree-nya ya, kita mau bikin tree ini nih, menggunakan grammar dan lexicon di sebelah kirinya. Oke, kita mau menggunakan bottom up, jadi em, pakai pen aja deh. Oke, oke, jadi given a sentence ya, kita dikasih suatu kalimat, yaitu I prefer a morning flight. Kita mau bikin tree-nya tuh. Bisa aja kita bikin dari paling bawah ya, yaitu dari kata-katanya ada I, ada prefer, kemudian morning, sorry, ada A ya, I prefer a morning dan flight. Saya singkat ya, MORN dan flight. Kita cek nih, kira-kira I, kita cek nih, kira-kira I ini termasuk ke dalam part of speech apa nih di lexicon. Kalau kita lihat di database lexiconnya ya, I itu masuk ke pronoun. Oke, berarti kita buat parent node-nya adalah pronoun. Saya singkat sebagai pronoun. Kemudian prefer ini termasuk dalam part of speech di lexicon ya, yaitu ini ya, verb ya. Kita buat parent node-nya yaitu verb. Kemudian ini adalah determinan, ya. Determinan ya di sini determinan. Kemudian morning itu adalah noun. Sini nih. Morning adalah noun. Sedangkan flight itu noun juga ya harusnya. Oke, noun. Oke, kemudian dari paling kiri ya kita cek nih. Kira-kira ada nggak nih? Kita coba pasang-pasangkan ya. Kira-kira ada nggak tuh suatu grammar yang tersusun atas pronoun dan verb ya, di dalam grammar di sini? Kira-kira ada nggak nih? Em, NP ya, pronoun dan verb ya. Tapi di sini hanya ada pronoun, proper noun atau determinan nominal ya. Pronoun dan verb ini nggak ada ya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, berarti kita geser satu ke sampingnya, ke kanannya, yaitu kata verb ya, verb dan determinan nih. Kira-kira ada nggak nih aturan grammar yang tersusun atas verb dan determinan di grammar? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke, berarti kita geser lagi nih. Kira-kira ada nggak nih aturan yang menghubungkan yang tersusun atas determinan dan noun? Di sini kayaknya nggak ada ya. Determinan dan noun. Adanya determinan dan nominal nih. Tapi nominal dan noun itu beda ya. Nominal dan noun ini beda nih. Jadi so far belum ada ya. Belum ketemu aturannya nih di dalam tree-nya. Kemudian berikutnya ada noun dan noun. Nggak ada ya kayaknya ya.
Oke deh kalau nggak ada. Oke, kalau gitu ada ya? Yang ada mana nih? Oke, kayaknya nggak ada ya tadi ya. Oke. Oke, kalau gitu kita cek nih. Kira-kira ada nggak nih? Noun ini ya, di paling kanan ini, itu tersusun atas aturan apa tuh di dalam grammar? Yang noun aja nih. Oh, ada nih opsi yaitu noun itu bisa tersusun atas aturan nominal ya. Nominal. Oke, berarti kita kasih parent node-nya yaitu nominal ya. Kita singkat sebagai noun. Kemudian berikutnya sama juga nih, sama-sama n ya. Berarti kita kasih parent node nominal dari aturan yang ini tadi ya, nominal dan noun di grammar. Oke, terus kita geser ke kiri, kira-kira em, mungkin kita coba pilih seperti ini ya. Sebenarnya banyak opsi ya, tapi coba kita explore seperti ini ya. Jadi aku tadi di dalam n di sini ya, udah ketemu n, kemudian kita mundur satu langkah, terus kita dapat nominal di sini. Kemudian kira-kira ada nggak nih aturan yang menghubungkan antara nom dan n? Nom dan nominal ada nih, nominal dan non, yaitu nominal lagi ya, sama nih. Jadi ini bisa kita hubungkan dengan nominal. Oke, kemudian kira-kira ada nggak nih aturan yang hubungan antara determinan dan nominal nih? Determinan dan nominal itu ada nih di NP ya. NP, berarti kita hubungkan determinan dan nominal dengan NP. Kayaknya nggak cukup nih. Nah, kemudian berikutnya mundur satu lagi ke belakang ya. Verb dengan NP ada nggak nih aturan yang tersusun atas verb dan NP? Verb dan NP ada ya, yaitu PP. Oke, kita hubungkan dia dengan PP. Terakhir, terakhir yaitu pronoun dan PP itu ada nggak nih? Pronoun dan PP nggak ada ya, nggak ada nih. Tapi bisa nih kita coba cek ya, apakah pronoun ini bisa tersusun atas aturan lain yang ada nih, yaitu NP. Ya. Nanti kita coba explore ke arah situ. Ini kita kasih NP di sini. Kemudian yang terakhir, kita cek nih apakah ada aturan yang tersusun atas NP dan PP. NP dan PP. Oh, ada nih S. Berarti terbentuklah tree-nya menjadi semacam ini. Ini bentuk final tree-nya nih. Harusnya sama ya, seperti di contoh tadi. Ini menggunakan teknik bottom up. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, Pak. Ya, Itu kalau mau ini satu minggu bisa nggak, Pak? kalau Jadi langsung garisnya kan seperti ini yang apa? berarti nom itu tersusun atas N dan N ya. Iya. Hmm. Atau langsung minggu. Kalau kita lihat di grammar, kayaknya nggak ada ya aturan nominal tersusun atas N dan N tuh. Jadi harusnya tidak boleh. Oh, berarti harus saya dari ini ya. Ya, harus mengikuti aturan grammarnya. Hmm. Oke, jadi itu. Ya, oke deh. Oke ya, jadi sangat possible untuk mendapatkan lebih dari satu tree. Ya. Tapi sekali lagi, tree yang benar itu adalah tree di mana root node-nya itu selalu S ya, selalu S. Dan leaf node-nya itu selalu
kata-kata dari input kalimatnya tuh. Jadi atas bawahnya harus benar ya. Itu adalah tree yang benar. Nah, ada kemungkinan kalau kita menemukan dua tree ya, dua atau lebih tree yang benar nih. Root node-nya adalah S ya, root node-nya adalah S, sedangkan leaf node-nya adalah kata-kata dari input kalimat tuh. Sangat possible ya. Nah, gimana nih cara menentukan tree yang paling benar? Kalau misalnya kita menemukan multiple possible tree, lebih dari satu tree. Caranya adalah kita menggunakan nilai probabilitas. Seperti ini ya, ini uh, subtopik yang baru nih, yaitu namanya adalah PCFG ya, Probabilistic Context Free Grammar ya. Probabilistic Context Free Grammar, PCFG. Jadi di dalam PCFG kita menambahkan satu komponen, yaitu nilai probabilitas. Kalau kita perhatikan nih di masing-masing database grammar dan lexicon ya, masing-masing aturan dan kata-kata itu punya nilai probabilitas tuh. Contohnya nih, contohnya kalau di aturan grammar, aturan S ya, ini ada tiga nih kebetulan. Jadi S itu bisa tersusun atas NPVP, auxiliary NPVP, dan VP. Tapi nilai probabilitas dari ketiga aturan S ini, itu kalau dijumlahkan selalu satu nih. Jadi 80 plus 15 plus 5 ya, jumlahnya selalu satu nih, karena probabilitas itu nilainya satu. Oke, contoh lain, nominal ya, ini ada tiga aturan ya kebetulan, di mana masing-masing aturan ini kalau dijumlahkan selalu satu juga nih. 75 plus 20 plus 5 ya, selalu 100 atau selalu satu jumlahnya. Kemudian untuk lexicon sama juga ya, jadi satu part of speech ya, dia bisa terdiri dari banyak kata. Ada kata that, dan the ya, ada that, dan the. Contohnya di sini hanya tiga, walaupun sebenarnya banyak ya. Di mana masing-masing kata ini ya, dari tiga kata ini, itu kalau kita jumlahkan probabilitasnya selalu satu nih. Jadi 0,6 ditambah 0,3 ditambah 0,1. Jumlahnya adalah satu. Sama juga untuk contoh lain ya, part of speech form, kalau dijumlahkan juga satu nih. Book 0,3 tambah include 0,3 dan prefer 0,4. Satu jumlahnya. Nah, kemudian gimana nih cara kita memanfaatkan nilai probabilitas ini untuk mendapatkan tree yang paling benar tuh, dari beberapa possible tree. Caranya adalah kita masukin aja tuh nilai probabilitas di tree-nya. Contohnya, kalau kita perhatikan ya di sebelah kanan ini ada tree, sebelah kanan ini ada tree ya untuk kalimat book the dinner flight ya. Pesankan tiket untuk flight yang ada dinnernya. Maksud kalimatnya seperti itu. Book the dinner flight. Pesankan tiket pesawat dengan dinnernya. Nah, kalau kita perhatikan di percobaan pertama yaitu S bercabang menjadi VP ya. Pakai ini saja, pakai dari pen-nya ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di percabangan pertama itu ada S dan VP nih ya. Kita cek nih, SPP itu dia berapa nih probabilitasnya nih? 0,05 ya. Kita masukkan tuh ke dalam percabangannya. 0,05. Kemudian kita cek juga tuh untuk possible tree yang lain ya. Kebetulan ini sama juga nih. S ke PP berarti sama juga nih 0,05. Kemudian cabang berikutnya adalah, nah ini kalau di level 2 beda nih. Yang pertama VP menjadi verb NP, yang kedua VP menjadi verb NP dan NP. Pasti nilai probabilitasnya beda. Kalau percabangan yang kiri, VP menjadi verb NP, VP menjadi verb NP. Nah, ini ya, nilainya 0,2. Kita masukkan 0,2. Kalau yang sebelah kanan tadi verb NP-NP ya. Verb NP-NP. Oh ini nih, 0,05. Nah, ini kita masukkan ke dalam tree-nya.
Oke. Nah, hal yang sama kita lakukannya berulang untuk percabangan yang lain ya. Verb ke book, kemudian NP ke determinan nominal, determinan the, nominal menjadi nominal noun, dan lain sebagainya tuh. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan angkanya, kita kalikan tuh semuanya. Jadi satu tree ini kita kalikan nilai probabilitasnya semuanya ya. Kemudian kita bandingkan tuh dengan nilai total probabilitas yang kedua. Kalau misalnya hasil perkalian dari tree-nya, ya, probabilitas dari tree-nya itu lebih besar yang tree yang pertama, maka tree pertama inilah yang menjadi tree yang paling ideal ya, yang paling benar tuh untuk kalimat book the dinner flight. Itu ya, simpel ya. Jadi mungkin hanya repot dimasuk-masukin angkanya sini harus butuh ketelitian ya. Kemudian setelah dimasukkan kita kalikan ya satu tree kita kalikan nilainya semuanya. Kemudian kita bandingkan tuh mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar itu tree yang kanan ya, berarti tree yang kanan inilah yang menjadi final tree kita, tree yang benar. Oke, ada pertanyaan? Bisa kok. Leksikon itu bisa dibagi. Oke. Nah, ini bisa juga yang kita gunakan untuk solve permasalahan ambiguitas tuh. Kadang kan ada kalimat yang ambigu ya, dan kadang juga kalimat yang ambigu itu tetap bisa dibikin tree-nya tuh, tetap bisa direpresentasikan dengan tree. Tapi dengan menggunakan probabilistik konteks free grammar semacam ini, itu bisa ketahuan tuh. Pasti tree dengan kalimat yang ambigu itu punya nilai probabilitas lebih kecil. Dan tree dengan nilai probabilitas paling besar itu pasti yang paling ideal ya, yang paling benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, oke ya. Kalau nggak ada, kita coba explore singkat yang CKY parsing. Jadi CKY parsing ini bentuknya seperti ini, dengan kotak-kotak. Nah, ini ya. Nah, ini sama persis ya. Sama persis ya seperti dalam sebuah tree. Jadi, ya betul ya, semakin tinggi nilai probabilitasnya semakin bagus. Tree-nya semakin benar. Oke, ini CKY parsing. CKY itu nama orangnya tuh, nama penemunya. Ya. Tiga orang nih. Inisialnya C, K, dan Y. Sebenarnya CKY sama persis ya, cuman kita lebih terstruktur membuat tree-nya. Kita coba explore singkat ya. Nah, katakanlah kita punya sebuah kalimat ini ya. eh di atas ya, di atas ada the flight includes a meal. Kemudian mau kita buat sintaktik parsingnya. Sama ya, kita membuat parse tree-nya. Tapi di kesempatan ini kita mau menggunakan CKY parsing. Caranya gimana? Caranya em, kita buat sebuah kotak-kotak ya seperti ini, grid ya, di mana em, jumlahnya itu sebanyak jumlah kata yang ada tuh di dalam kalimatnya. Nah, step pertama kita siapkan dulu kalimatnya ya. Di sini kalimatnya itu adalah the flight includes a meal. Ya, ini ya kalimatnya the flights include a meal. Kemudian kita kasih indeks tuh.
indeks antara satu kata dengan kata lainnya. Tapi indeksnya dimulai dari 0 ya, dari paling kiri, ya. Kemudian 0, berikutnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, indeks ini nanti kita gunakan nih untuk membuat tabel ya, tabel di sebelah kanan. Jadi tabel di sebelah kanan itu lebarnya adalah yang horizontal ya, itu sebanyak 5 juga ya, tapi dimulai dari indeks 1 nih di sini dan berakhir di 5. Sedangkan yang vertikal dimulai dari 0 dan berakhir di 4. Nah, jadi jumlahnya sama, ya, sama-sama 5 kotak, tapi indeksnya berbeda nih. Kalau yang vertikal itu yang kiri ya, dimulai dari 0, yang horizontal dimulai dari 1. Jadi bisa nih kita cek nih, kata the ini dia masuk di kotak mana nih? Oh, kata the itu masuk di kotak dengan indeks 0,1 nih. Artinya adalah baris 0 ya di sini dan kolom 1 ya. Oke, ya. Oke, mungkin harusnya itu bentuknya kayak gini ya. Masih kosong nih. Harusnya masih kosong. Jadi harusnya masih kosong gini ya. Tapi yang sebelah tadi udah kita isi itu. Goalnya sama. Kita ingin membuat sebuah tree ya, tapi dengan bantuan kotak-kotak ini. Oke ya, kita balik yang udah ada jawabannya di sini. Jadi kata the tadi ada di kotak 0,1. Jadi kita masukin nih kata the di kotak 0,1. Langsung kita cek tuh, kata the itu masuk ke dalam part of speech apa nih? Di dalam lexikonnya. Oh, dia masuk ke dalam part of speech determinan nih, dengan nilai probabilitas 0,4. Oke, kalau gitu kita masukkan ya ke dalam 0,1, yaitu determinan dengan nilai 0,4. Ini kebetulan udah ada jawabannya ya di sini. Kemudian berikutnya yaitu kata flight. Ya. Flight ini punya indeks 1,2. Berarti dia ada di kotak dengan baris 1 dan kolom 2 nih. Berarti di sini. Langsung kita cek flight itu bagian dari part of speech noun dengan probabilitas 0,2 ya. Sorry, 0,02. Kita masukkan ke dalam tabnya di sini. Kebetulan udah ada jawabannya di sini. N 0,02. Oke, berikutnya sama juga untuk kata berikutnya includes ya. Includes ini verb ya dengan nilai 0,05. Berarti kita masukkan di kotak 2,3 di sini. P 0,05. Oke, next kata a dan mil. Ini di 0,4 tadi di sini dan mil di 4,5 di sini. Sama juga ini dari determinan dan nilai probabilitasnya 0,4 dan mil noun dengan probabilitas 0,01. Oke, nah di titik ini kita sudah dapatkan ya kotak-kotak ini dengan nilai dengan part of speech-nya dan nilai probabilitasnya tuh. Next-nya adalah hal yang sama, yaitu kita mau matching-matchingkan. Kira-kira ada nggak tuh aturan grammar yang tersusun atas determinan dan nominal? Kita cek di grammarnya. Oh ada ya, yaitu NP nih, tersusun atas determinan dan nominal dengan nilai probabilitas 0,3. Lalu gitu kita masukkan tuh ya, ke pertemuan ya, atau intersection antara N dan determinan nih, yaitu ada di kotak ini, yaitu NP dengan nilai probabilitas 0,3. Tapi di sini sudah ada nilai probabilitas totalnya ya, yaitu perkalian antara 0,4, 0,02, dan 0,3 ya, dari nilai 0,3 di sini. Dan hasilnya adalah 0,0024. Jadi kebetulan udah dihitung di sini. Oke, next kita explore lagi ya. Kira-kira ada nggak nih suatu grammar yang tersusun atas NP ya? Kenapa NP? Karena kan tadi N udah masuk ke NP nih. Kita mau cek nih, ada nggak nih aturan grammar tersusun atas NP dan V nih? Kira-kira di sini nggak ada ya kayaknya. NP dan V nggak ada. Oke, adanya V dan NP nih.
Nah, ini nggak bisa ya, karena terbalik tuh. Geser lagi nih. Kita cek apakah ada aturan yang menghubungkan antara determinan dan noun. Determinan dan noun. Ada nih, yaitu NP dengan probabilitas 0,3. Oke, kalau gitu kita bikin parent node-nya di atas ini ya, yang menghubungkan antara determinan dan nominal dan noun, sorry. Dan hasil perkalian probabilitasnya adalah 0,0012. Ini juga sudah dihitung nih hasil perkaliannya. Kemudian next ya, kita sudah dapatkan NP. Kita cek nih apakah ada aturan yang menghubungkan antara V dan NP ya. Ada nih, yaitu VP. Sorry, V dan NP ya, yaitu VP. Oke, kalau gitu kita masukkan ya VP di sini. Kemudian kita kalikan dengan nilai probabilitasnya nih, yaitu 0,2 dikalikan dengan 0,05 dan 0,0012. Hasilnya seperti ini. Hasilnya 0,000012. Oke, next. Kita cek lagi ya, apakah ada aturan grammar yang menghubungkan antara NP dan VP? Oh, ada nih, yaitu S dengan nilai 0,8. Berarti kita kalikan 0,8 dengan 0,024 dikalikan dengan 0,000012. Hasilnya sekian ya, sangat kecil angkanya. Ya. Oke, nah dari sini kita sudah selesai nih mendapatkan parse tree-nya ya. Yang mana kalau misalnya kotak ini kita geser 45 derajat ke kiri ya, maka kita mendapatkan struktur tree yang sama ya, yaitu dimulai dari S ya. S dari paling atas, kemudian bercabang ke NP dan PP, dan NP terbagi menjadi determinan dan N. Berikutnya VP tersusun atas P dan NP ya. P dan NP, kemudian NP tersusun atas determinan dan N. Kemudian determinan ini tersusun atas kata the, N kata flight, P kata includes, determinan A dan N gitu. Nah, ini cara membuat parse tree menggunakan CKY parsing. Oh ya, tadi saya lupa nyebutkan di awal ya. Apa sih kegunaan kita melakukan parse tree ini? Jadi kan tujuan dari parse tree tadi untuk em, membuat struktur kalimat ya, menggunakan aluran-aluran grammar dan lexicon. Jadi kalau ada suatu kalimat yang tidak bisa dibuat parse tree-nya, maka ada kemungkinan kalimat tersebut salah tuh secara grammar, atau mungkin istilahnya adalah broken English ya. Jadi aplikasi parse tree ini adalah bisa kita gunakan untuk grammar checking, untuk cek grammarnya. Kalau bisa dibikin tree-nya berarti sudah sesuai secara grammar. Kalau ternyata nggak bisa dibuat tree-nya berarti em, ada kemungkinan secara struktur ya, secara grammar salah tuh kalimatnya. Kalau nilai probability itu berapa? Itu nilainya sudah yang kecil itu bagaimana? Nilai probabilitas yang ini ya, em, ini sama juga, sama halnya kayak kita membandingkan satu tree dengan tree lainnya tuh. Oke, untuk banding. Betul, bisa digunakan untuk membandingkan. Semakin besar nilai panel probabilitasnya, ya, maka semakin bagus tuh, semakin ideal, semakin benar. Ini ada pertanyaan? Tanya kedua, Ya, untuk suatu kata itu bisa mengandung dua lexiton. bisa N satu. ya,
Meal itu punya verb sama noun. Bisa. Satu kata bisa masuk ke dalam dua part of speech ya, dileksikan. Contohnya kata book, book sebagai noun dan book sebagai verb. Jadi nanti cara kita bikin verb ini gimana, Pak? Berarti ada kemungkinan akan ada dua macam tree-nya tuh, dua possible tree gitu. Dan tentunya kita hanya akan pilih tree yang punya nilai probabilitas totalnya paling besar. Kira-kira di soal nanti kita bikin linknya berapa, Pak? Bikin tree-nya, Ya, untuk membandingin. ya paling possible tree-nya nggak banyak ya, nggak nyampe 5 mungkin. Ya. Karena kalau kebanyakan nanti waktunya habis ya. Tadi kurang lebih 3 atau 4, Pak. Mungkin. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Kalau belum, kita geser nih ke topik berikutnya, yaitu masih di area yang sama, yaitu adalah parsing, tapi menggunakan teknik parsing yang berbeda. Namanya itu adalah dependency parsing. Nah, ini ya. Jadi di dependency parsing, dia sama juga, goalnya adalah membuat parse tree, tapi tidak menggunakan struktur grammar tuh. Jadi dia menggunakan struktur ketergantungan ya, atau dependensi. Bentuknya kayak gini. Ya. Jadi ketergantungannya adalah dari satu anak panah dari satu kata ke kata lain yang disimbolkan dengan anak panah ya. Misalnya di sini ada kata prefer nih, dari kalimat I prefer the morning flight through Denver. Jadi di prefer ini dia memiliki anak panah, yaitu ke I ya. Ini anak panahnya. Artinya adalah kata I itu punya ketergantungan terhadap prefer. Kemudian prefer juga punya anak panah ke flight ya. Kepala anak panahnya ini ke flat ya. Berarti flat lah yang punya ketergantungan terhadap prefer. Kemudian flight juga punya anak panah ke the dan morning. Artinya the dan morning ini punya ketergantungan terhadap flight. Kemudian flight punya ketergantungan flight punya anak panah ke Denver. Denver punya anak panah ke true. Berarti true bergantung ke Denver dan Denver bergantung ke flight. Kalau perbandingannya dengan sintaktik parsing yang sebelumnya, ini kalimatnya sama nih. I prefer the morning flight through Denver ya. Kalau yang kiri ini adalah dependensi parsing ya, yang barusan ya. Prefer tadi punya anak panah yang mengarah ke I dan flight ya, maka bentuk percatuannya seperti ini nih. Kemudian flight punya anak panah ke the, morning dan Denver ya, berarti percatuannya seperti ini dan seterusnya. Kalau sintaktik parsing yang sebelumnya itu kita menggunakan aturan grammar. Tapi kalau dependensi parsing yang sebelah kiri, kita menggunakan konsep dependensi itu atau ketergantungan. Nah, sebenarnya kenapa kita melakukan dependensi parsing? Jadi, dependensi parsing itu muncul dari persoalan bahwa tidak semua bahasa manusia ya, berarti bahasa selain Inggris gitu ya, mungkin bahasa Ceko, bahasa bahasa Arab, bahasa eh, Mandarin dan lain sebagainya, itu punya struktur grammar yang pasti itu. Contohnya kalau di bahasa Inggris kan biasanya menyebutkan frase itu adjektif dulu baru noun ya. Misalnya red light atau green light. Adjektif dulu baru noun. Kalau di Indonesia kebalikannya ya. Noun dulu baru adjektif ya. Lampu merah, lampu hijau dan lain sebagainya. Tapi ada juga tuh bahasa yang fleksibel ya, yang tidak punya aturan grammar yang sangat spesifik ya. Mungkin di bahasanya mereka itu penyebutan red flag dan flight red itu artinya sama tuh.
karena aturan grammarnya sangat fleksibel. Nah, untuk bahasa-bahasa yang fleksibel itu, supaya kita bisa cek uh, tree-nya ya, sesuai atau enggak ya, itu bisa menggunakan dependensi parsing. Ya. Jadi dependensi parsing solve permasalahan untuk bahasa yang fleksibel. Nah, langsung aja, gimana sih cara bikin tree ini? Caranya itu kita menggunakan satu teknik yang namanya adalah transition based dependency parsing. Ada 4 komponen di transition based dependency parsing. Pertama adalah input buffer. Ini berisi kata-kata dari kalimat yang diinputkan. Misalnya book the flight through Denver ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari input buffer ini kita mau pasang-pasangkan tuh, kita membuat relasi dependensinya tuh. Kata mana yang bergantung ke kata mana. Itu bisa dibantu oleh mungkin otaknya ya, yaitu namanya adalah parsernya nih, yang memutuskan kata mana punya relasi ke kata mana. Ini dibantu oleh parser. Dan parser ini biasanya adalah model machine learning. Jadi dia bisa mengklasifikasikan ya, oh kata ini kita relasikan aja nih, dia punya referensi ke kata ini dan lain sebagainya. Ini adalah machine learning. Kemudian si parser ini dia dalam proses menghubungkan relasinya, relasi satu kata dengan lainnya, itu dilakukan di dalam stack nih. Stack itu apa? Stack itu em, tempat untuk menampung kata-kata secara sementara ya. Artinya gini, ketika kita mendapatkan input kalimat ya, pasti input kalimatnya itu kita masukkan dalam buffer dulu ya, dari kata pertama sampai kata terakhir. Kemudian parser akan masukkan kata pertama ke dalam stack nih di sini. Masuk, kemudian dia cek tuh, apakah sekarang sudah bisa dibikin relasi, suatu relasi. Oh, belum nih, karena hanya masuk satu kata. Oke, kalau gitu kita masukkan lagi kata berikutnya ya, kata kedua kita masukkan. Kemudian dia akan cek tuh, apakah sekarang sudah bisa dibikin suatu relasi. Oh, belum nih. Kalau misalnya belum, kita masukkan kata yang ketiga ya, dan seterusnya. Sampai em, di titik ya, di mana akhirnya si parser ini, yang berupa machine learning ini, dia memutuskan tuh, oh kayaknya ini bisa nih, dua kata teratas bisa nih, kita jadikan suatu relasi ya. Relasinya misalnya adalah kata pertama, ya, dia punya ketergantungan ya, dependensi ke kata kedua. Kemudian nanti di case lain, em, ketemu lagi nih relasi yang lain ya, yaitu kata kedua dia punya dependensi ke kata ketiga. Sorry, ini bukan S ya, harusnya W. Atau yang lain lagi, misalnya kata kedua ya, dia punya dependensi terhadap kata keempat. Ya. Sehingga kalau dibikin tree, tree-nya menjadi S1, ya, dia punya anak panah ke S2, anak panah ke S2, kemudian panah ke S3 dan S4. Nah ini goal dari dependensi parsing ini. Dia berusaha untuk mendapatkan relasi-relasi ini sehingga dari relasi ini bisa dibangun suatu tree. Nah, tentunya yang paling dominan di dalam proses parsing ini adalah parsernya ya, machine learning-nya nih. Jadi parser ini dalam proses membuat parsing itu dia punya tiga keputusan tuh. Ada tiga keputusan ya, yaitu left arc, right arc, atau shift. Kalau shift itu artinya adalah memindahkan ya, memindahkan kata dari input buffer ya, ke dalam stack nih. Terutama untuk kasus di mana, oh kayaknya ini di stack belum ada nih, belum ada kata yang bisa dijadikan relasi nih. Oke, kalau gitu parser akan melakukan shift ya, yaitu memasukkan kata dari input buffer ke dalam stack. Tapi kalau yang kedua ya ada left arc dan ada right arc juga. Kalau left arc itu artinya adalah left arc itu dia membuat sebuah relasi nih antara dua kata paling atas di stack ya.
di mana relasinya itu adalah kata pertama ya, ini menjadi head, kemudian kata kedua menjadi dependent-nya tuh. Ya, berarti bentuk panahnya adalah S1 ke S2. Ini untuk kasus left arc ya. S1 adalah head-nya, kepalanya, dan S2 ini adalah dependent-nya. Ya. Kalau bentuk tree-nya menjadi seperti ini ya, S1 kemudian bercabang ke S2. Itu kalau left arc. Kalau right arc, kebalikannya nih. Dia membuat sebuah relasi antara dua kata paling atas, tetapi yang menjadi head ya, itu adalah S2 dan yang menjadi dependensi adalah S1. Sehingga bentuk relasinya adalah S2 ke S1 ya, anak panahnya ke S1. Sehingga kalau dalam materinya, maka bentuknya adalah S2 ke S1. Kebalikannya ya. Oke ya, langsung coba kita praktekkan aja mungkin. Ya, ini boleh nih kalau mau di screenshot atau di foto silakan. Oke deh, kita langsung coba prakteknya aja. Ya, oke. Kita langsung coba contohnya ya. Nah ini ya, ini kalimatnya agak panjang nih. Kalimatnya itu adalah the man saw the woman with a telescope. Dan bentuk dependensi parsingnya ya, seperti di gambar ini ya. Rootnya itu dari kata saw, kemudian dia punya dependensi ke man ke the, kemudian saw ke woman, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara membuat dependency tree-nya ya. Ini cara membuat tree-nya dengan menggunakan transition dependency parsing, transition based dependency parsing. Ya. Walaupun dari sini kita bisa ya membuat tree-nya ya, udah kelihatan gitu. Pasti yang menjadi root adalah saw-nya ya. Saw, karena dia mendapatkan panah dari root ya. Kemudian saw ke man, ya, karena dia punya anak panah ke man di sini. Kemudian man ke, sorry, dari saw ke woman. Ini ada woman. Kemudian dari saw ke titik ya. Kemudian dari man ke the, man ke the di sini, dan seterusnya ya. Tapi tujuan dari tipikal pertanyaan seperti ini itu bukan langsung membuat tree-nya ya. Kita harus uh, menjelaskan cara kerjanya ya, menggunakan transition sequence. Seperti tadi ya, menggunakan parser. Nah, cara paling gampang itu kita menggunakan tabel semacam ini ya. Sama ya, tadi ini ada 4 kolom, sama seperti di slide. Ada 4 item, input buffer, parser, stack, dan dependency relation. Jadi kalau kita balik ke sini, jadi word list itu adalah input buffer, kemudian stack ini adalah ya stack ya, kemudian action ini adalah parsernya nih. Kenapa action ya? Karena dia bisa memutuskan tuh apakah akan shift, apakah akan left arc atau right arc. Dan relation added ini adalah rules-nya ya, hasil dari proses action-nya ya. Kira-kira relasinya mana aja nih? Caranya gini, jadi di step pertama pasti stack-nya kan masih kosong ya. Sedangkan di input buffer-nya ini masih penuh nih. Ini adalah kalimat inputnya ya.
kita masukkan ke dalam list di kolom word list. Pertama, pasti shift dulu ya, kita masukkan dulu, X-nya adalah shift, kita masukkan dulu ke dalam stack ya, sehingga menghasilkan stack yang ada di step 1. Oke, kemudian berikutnya adalah kita shift lagi ya, shift lagi, yaitu memasukkan kata main ke dalam stack, sehingga main sekarang masuk di stack. Oke, kemudian di step kedua, udah bisa nih, karena udah cukup kata di dalam stack, sekarang kita mau membuat sebuah relasi nih, yaitu menggunakan left arc ya. Left arc itu tadi kata pertama menjadi head ya. Oke, berarti kata pertama yaitu man menjadi head ya. Sehingga bentuknya itu adalah seperti ini ya, man, head, sedangkan the-nya adalah dependensinya. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, kapan kita melakukan left arc, kapan kita melakukan right arc ya. Itu cukup simpel gitu. Kita tinggal melihat bentuknya nih, bentuk di gambarnya ini ya. Kira-kira dari sini kata man ini punya nggak nih relasi dengan suatu kata di dalam stack-nya? Oh, ada nih. Kata man punya relasi terhadap kata sound dan dengan kata the ya. Dan kata the itu sudah ada di stack ya, sudah sebelahan ya. Oke, kalau gitu kita buat nih relasinya ya. The dan man dengan left arc ya, di mana man sebagai head dan the sebagai dependent. Oke, kemudian next kita shift lagi di sini ya, shift berarti memasukkan kata saw ke dalam stack ya. Sekarang saw masuk ke dalam stack. Kemudian di step keempat kita lakukan left arc. Di mana left arc ini memberikan relasi saw kata pertama yang kata paling atas di stacknya menjadi headnya tuh. Saw menjadi head dan man menjadi dependent. Sekali lagi kapan kita melakukan left arc ya, kita cek aja nih di gambarnya. Kira-kira saw dan man ini ada nggak yang bisa kita jadikan relasi? Oh ada nih, yaitu saw menjadi head, man menjadi dependent. Dan kebetulan dua kata itu sudah ada di dalam stack nih, man dan saw ya. Jadi kita lakukan left arc. Oke, berikutnya sama lagi ya, kita shift lagi, masukkan kata the ke dalam stack, ya. Kemudian shift lagi, woman masuk ke dalam stack ya, dan seterusnya ya. Ini kita lakukan terus-menerus sampai dengan kata di dalam stack itu habis tuh. Habis karena sudah kita pindahkan semua ke dalam rules di kolom paling kanan ya. Itu. Dan tidak ada aturan pasti ya, kapan harus shift, kapan harus left arc, right arc ya. Boleh juga di 10 step pertama ya, misalnya kita lakukan shift terus-menerus itu juga boleh tuh. Tapi harapannya adalah jawaban yang benar itu adalah ketika relasinya dibuat tree-nya itu sama dengan seperti di gambar ini nih. Relasinya harus sama tuh. Jadi bebas ya mau actionnya shift, left arc, right arc, tidak ada aturan pasti. Tapi yang benar ya, relasi yang benar itu adalah relasi ya di kolom paling kanan ini relasi yang sesuai dengan gambarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ini kayaknya belum ya. Oke deh, karena kita tinggal beberapa menit lagi nih. Dan kayaknya udah ngantuk juga ya. Oke deh, kita langsung masuk ya ke materi yang terakhir, yaitu semantic role labeling. Semantic role labeling. Oke, nah semantic role labeling ini sebenarnya masih melanjutkan ya materi parsing ya, tapi di, di parsing itu kita akan membuat kita mengidentifikasi struktur kalimat ya dengan aturan grammar dan lexicon ya. Sedangkan di semantic role sama juga yaitu mengidentifikasi
Tapi yang diidentifikasi bukan struktur kalimatnya tuh, tetapi meaning atau arti dari kalimatnya. Jadi semantik itu artinya adalah meaning. Ya. Semantik ini artinya adalah meaning atau arti. Sedangkan roles ini adalah peran tuh. Ini adalah perannya. Jadi semantic role labeling adalah proses mengidentifikasi ya kata-kata ya, kemudian memberi label. Kira-kira kata-kata ini tuh punya peran apa sih di kalimat tersebut? Tuh, jadi agak geser ya. Kalau tadi yang parsing itu berhubungan dengan struktur kalimat, ya, sintaks kalimat. Kalau di semantik lebih berhubungan ke hal yang agak abstrak ya, yaitu adalah meaning ya, atau arti dari kalimat. Contohnya gini, di sini ada 4 kalimat ya. XYZ Corporation bought the stock. Kemudian kalimat kedua, they sold the stock to XYZ Corporation dan seterusnya ya. Nah, semantic role labeling dia berusaha mengidentifikasi ya bahwa kata bought, sold, was bought, purchase dan lain sebagainya ini memiliki peran yang sama tuh. Ya. Perannya adalah mengidentifikasi bahwa ada stok ya, stok dari XYZ Corporation itu apa diapakan ya, yaitu dijual, misalnya seperti itu. Nah, semantic roles berusaha mendapatkan analisis semacam itu. Mungkin contoh yang lebih real lagi ya, relevan dengan kehidupan nyata itu adalah misalnya ada kalimat, ini saya kasih juga nih di kelas waktu itu. Ada kalimat Tokopedia, Tokped ya. Ada kalimat Tokopedia diakuisisi Gojek. Nah, kalau di parsing, dia hanya bisa melakukan analisis ya sebatas membuat tree-nya aja tuh. Dia cek gambarnya udah oke atau belum. Tapi dengan semantic role labeling, dia bisa mengidentifikasi tuh. Oh, kalimat Tokped diakuisisi Gojek, itu bisa disimpulkan ya bahwa dia adalah sebuah kalimat atas pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah, kalimat dari pertanyaan apakah Tokped diakuisisi Gojeknya. Kalau menggunakan teknik parsing, pasti dua kalimat ini berbeda ya, kan dari struktur gambar berbeda. Tapi kalau menggunakan semantik, dia bisa dianalisis ya bahwa itu merupakan dua kalimat dengan konteks yang sama ya. Nah, itulah kelebihan dari semantic role labeling ya. Karena semantic role labeling bisa mengidentifikasi meaning atau arti dari kalimat. Nah, di semantic role labeling yang menjadi role-nya atau peran-perannya itu bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa contoh ya. Di sini ada contohnya thematic role, di mana role ini ada contoh agent, experiencer, force, theme. Ya. Contohnya agent itu adalah sesuatu di dalam kalimat tersebut ya, suatu kata dalam kalimat tersebut yang menyebabkan sebuah event ya, sebuah kejadian. Kemudian theme itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Ya. Contohnya di kalimatnya seperti ini. Kalau agent itu di kalimat contohnya adalah the waiter spilled the soup. The waiter inilah yang menjadi agent ya. Dia melakukan sebuah kejadian tuh. Kemudian theme ini adalah sesuatu yang diakibatkan oleh kejadian tersebut ya. Contohnya di kalimat only after Benjamin Franklin broke the ice ya. Jadi di ice ini kena kejadian break ya. Pecah nih, di ice-nya pecah ya. Seperti itu. Oke. Nah, analisis semacam ini ya, berarti kata mana punya peran apa ya? Kata the waiter punya peran role sebagai agent, kemudian the ice punya peran sebagai theme. Itu bisa kita simpan loh dalam sebuah database. Ada dua cara menyimpan dalam database-nya, yaitu menggunakan PropBank dan FrameNet. Jadi PropBank dan FrameNet ini sama-sama digunakan untuk semantic role labeling, tapi ada beda sedikit tuh. Kalau PropBank yang menjadi role-nya, ya, tematik role-nya, itu ada dua, yaitu adalah proto agent dan proto patient. Agak mirip ya, sama-sama agent.
Kalau proto agent sama ya, artinya adalah sesuatu yang mengakibatkan sesuatu atau sesuatu yang merubah, yang menyebabkan sesuatu. Kalau proto patient adalah sesuatu yang diakibatkan oleh kejadian, ya, kejadian yang dilakukan oleh agentnya. Jadi probank ini lebih lebih general ya. Kalau tematik kalau tadi kan ada banyak tuh, ada banyak ya, agent, experiencer, force, team. Tapi kalau probank dia lebih sedikit tuh, hanya ada dua ya, proto agent dan proto patient. Jadi lebih general, lebih umum. Contohnya seperti ini di kalimat seperti ini. Jadi di sini ada kalimat the group agreed it wouldn't make an offer. Nah, grup ini kan yang melakukan sesuatu ya, yang mengakibatkan sesuatu ini. Jadi the group ini kita assign sebagai proto agent. Dan proto agent itu selalu disimbolkan dengan argumen 0 ya, ARG 0. Sedangkan untuk proto patient itu disimbolkan dengan argumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau argumen 0 berarti proto patient, selain argumen 0 itu adalah argumen 0 adalah proto agent, dan argumen 2, 1, 3 dan seterusnya adalah proto patient. Nah, di proto patient ada juga yang lain, yaitu ada selain argumen 2, 3 dan seterusnya ada juga TMP, log. TMP itu temporal, waktu, log itu location ya, atau where, tempat ya. Itu untuk proposition bank. Jadi semantic role labeling kalau menggunakan proposition bank, maka dia menggunakan role semacam ini ya, proto patient, proto agent, argumen 0 adalah proto agent, sisanya adalah proto patient. Itu proposition bank. Nah, yang kedua, yang terakhir, yaitu FrameNet. FrameNet ini sama juga ya, digunakan untuk semantic role labeling ya, melabeli kata yang sesuai dengan perannya di kalimat tersebut. Tetapi dari sudut pandang verb centric ya, atau kata-kata verb yang punya, misalnya verb nih, yang punya makna yang sama tuh, yang mirip ya. Jadi dia lebih fleksibel tuh. Jadi analis itu bisa banyak kalimat ya, dan kalimatnya itu dan kata-katanya itu punya verb atau noun yang bisa diidentifikasi sebagai suatu konteks yang sama. Mungkin agak ribet ya, contohnya gini nih. Jadi satu frame dia punya beberapa opsi kata nih, ada reservation, flight, travel, buy, price, dan lain sebagainya. Jadi setiap kalimat yang menggunakan kata-kata semacam ini bisa tuh kita analisis meaningnya ya. Bisa ketahuan tuh meaningnya apa kalau kita menggunakan frame net. Nah, database di dalam frame net, kalau tadi kan di ProBank ya, itu ada proto agent, proto patient. Tapi kalau di FrameNet itu ada core roles dan non core roles. Misalnya ini adalah verb ya, ini adalah database yang berisi verb yang berkaitan dengan perubahan tempat ya, change position on a scale. Ini nama database-nya nih. Isinya apa? Isinya adalah kata-kata yang berhubungan dengan lokasi ya, misalnya perbedaan ya, difference, final state, initial state, final value, initial value yang berkaitan dengan posisi itu. Kalau misalnya difference ya, misalnya suatu kata apa gitu ya, yang berhubungan dengan perbedaan ya. Kemudian final state berarti berkaitan dengan kata-kata yang berhubungan dengan final state dan lain sebagainya. Ini isinya kata-kata ya, kata-kata yang terkelompokkan menjadi kelompok final state, final value, initial value dan lain sebagainya. Sedangkan non core roles ya, yang tidak berkaitan ya dengan kata-kata core-nya, tetapi memberikan makna tambahan ya terhadap kata-kata tersebut tuh. Misalnya satuan speed, duration, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ya, semantic role labeling dia digunakan untuk melabeli role ya, peran-peran dalam sebuah kalimat yang kepada kata-kata. Dia melabeli meaningnya tuh. Semantic itu adalah meaning. Ada dua cara menggunakan probank. Probank itu dia punya dua macam role ya, proto agent dan proto patient. Kalau proto agent itu simbolnya argumen 0,
Dia adalah sesuatu yang mengakibatkan suatu kejadian. Kemudian yang kedua ada role protopassion, yaitu adalah sesuatu yang eh, terdampak ya atau terpengaruhi oleh proto-agent. Disebutkan dengan argumen 2, 1, 3, dan berapapun itu ya selain argumen 0. Kalau FrameNet, dia lebih fleksibel nih. Dia bisa digunakan untuk menganalisis ke situasi-situasi yang tidak selalu spesifik ya. Dia bisa digunakan untuk menganalisis berbagai macam verb, noun, dan lain sebagainya ya. Karena pada dasarnya FrameNet itu menggunakan database frame yang isinya adalah kata-kata yang memiliki satu konteks yang sama. Contohnya untuk konteks tadi ya, core, dia berisi kumpulan kata-kata ya dengan atributnya masing-masing ya, apakah difference, final state, final value untuk database ini, change position ya. Dan juga ada non-core roles yang memberikan aksesoris terhadap core roles ini. Oke, nah cara melakukan semantic role labeling itu bisa menggunakan parsing semacam ini ya. Kita desain dulu struktur parsingnya, baru tuh masing-masing kata bisa kita identifikasi. Kira-kira role dia apa tuh di kalimat tersebut. Itu caranya melakukan semantic role labeling seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup ya. Oke, kalau kalau nggak ada kita tutup ya. Oke, ini sekarang apa nih dari teman-teman Himpi? Sesi dokumentasi ya. Oke. Ini kan? Oke. Oke teman-teman, sebelum menutup sesi diskusi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk tim dokumentasi, waktu dan tempat saya persilakan. Teman-teman, mohon dibuka on cam-nya ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, saatnya buka kamera untuk proses dokumentasi. Ayo semuanya, harap buka kamera. Oke semuanya, sekarang kita sesi dokumentasi ya. Siap-siap. Baik semuanya, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Oke, oke, gitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Good luck juga buat UASnya. Terima kasih. Selamat sore. Mari. Boleh makin nggak? Recording. Recordingnya folder itu ya. Stop recording kan?